Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Retnatri Setiawati dengan NIM 6211420004 dari rombel 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi program latihan jangka pendek dan jangka panjang. Tugas ini dibuat guna memenuhi mata kuliah faedah tinggi olahraga. Program latihan. Program latihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan serangkaian latihan dengan tujuan tertentu. Program latihan disusun agar latihan yang dilakukan dapat lebih terarah dan juga tertata sehingga target yang ingin dicapai akan semakin mudah diraih. Program latihan disusun untuk meraih prestasi yang maksimal dengan latihan-latihan yang tepat. Program latihan dibagi menjadi program latihan jangka panjang, program latihan jangka menengah, dan juga program latihan jangka pendek. Dalam menentukan program latihan, baik itu program latihan jangka panjang maupun jangka pendek, perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti potensi atlet, umur latihan, sarana dan prasarana, kondisi fisik dan juga mental atlet, aspek lingkungan, aspek umur kalender, aspek waktu kesempatan latihan, aspek dana, bahkan sosial ekonomi atlet dan juga orang tua. Kemudian program latihan jangka panjang. Program latihan jangka panjang memiliki durasi selama 5 tahun sampai 12 tahun. Program latihan jangka panjang memiliki tujuan untuk meraih prestasi prima dengan cita-cita maksimal. Program latihan jangka panjang merupakan pedoman atau instruksi secara tidak langsung terhadap jangka menengah dan juga jangka pendek. Pada umumnya, rencana jangka panjang dalam kegiatan olahraga prestasi mengambil waktu 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan juga 12 tahun. Program latihan jangka panjang ini dijabarkan dengan rencana jangka menengah yang kemudian dijadikan rencana jangka pendek. Pada program latihan jangka panjang ini melalui beberapa tahapan yang bertujuan untuk memberikan program yang tepat pada atlet agar mencapai target yang maksimal. Tahapan itu dibagi menjadi tahapan persiapan, tahapan pertandingan, dan juga tahapan transisi. Yang pertama ada tahapan persiapan. Pada tahapan ini dibagi menjadi 2 tahap lagi, yaitu tahap umum dan juga tahap khusus. Tahap persiapan ini bisa dilakukan di awal program dengan melakukan persiapan umum terlebih dahulu, sembari menyiapkan atlet agar siap ketika mendekati pertandingan. Setelah tahap umum dilakukan, maka akan masuk tahap khusus yang lebih difokuskan pada evaluasi yang sudah didapatkan saat latihan tahap umum seperti teknik yang belum tepat, waktu latihan yang belum benar, dan pertimbangan lain. Yang kedua ada tahapan pertandingan. Tahapan pertandingan dibagi menjadi pra-pertandingan dan juga pertandingan utama. Tahapan pertandingan dibagi menjadi pra-pertandingan yang dilakukan sebelum mulai pertandingan dengan menyiapkan semaksimal mungkin performa atlet, dan pertandingan utama yang ada saat masa pertandingan dan juga puncak prestasi yang ditargetkan. Yang ketiga ada transisi. Tahapan transisi ini dilakukan setelah tahapan puncak prestasi dengan tujuan untuk memberikan waktu kepada atlet agar dapat merasakan recovery sebelum masuk ke periode program latihan yang selanjutnya. Kemudian ada program latihan jangka pendek. Program latihan jangka pendek merupakan program latihan yang menggunakan pelaksanaan operasional rencana jangka menengah. Sasaran dalam program latihan juga penjabaran sasaran dari program jangka menengah. Program latihan jangka pendek ditujukan untuk memaksimalkan kemampuan atlet dengan memanfaatkan waktu yang ditentukan. Program latihan fisik harus memanfaatkan teknologi yang ada karena olahraga merupakan bidang yang sudah banyak mendapatkan dukungan teknologi dalam mendukung latihan atlet. Program jangka pendek berkisaran antara 1 tahun ke bawah.
Kemudian ada rencana jangka pendek. Yang pertama ada program latihan tahunan atau makro. Yang kedua ada program latihan bulanan. Yang ketiga ada program latihan mingguan. Dan yang keempat ada program latihan harian. Program latihan jangka pendek dikhususkan dengan fokus mengadakan kegiatan latihan dengan aktivitas seperti latihan kecepatan, latihan teknik dasar, dan juga latihan kekuatan. Serta memaksimalkan komponen lain seperti latihan yang mendukung peningkatan kelincahan atlet, daya tahan, maupun fleksibilitas. Kesimpulannya, program latihan ini disusun agar latihan yang dilakukan dapat lebih terarah dan juga tertata, sehingga target yang ingin dicapai akan semakin mudah diraih. Dalam menentukan program latihan, baik itu program latihan jangka panjang maupun jangka pendek, perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti potensi atlet, umur latihan, sarana dan prasarana, kondisi fisik dan juga mental atlet, kondisi lingkungan, umur kalender, kemudian waktu kesempatan latihan, aspek dana, dan bahkan sosial ekonomi atlet dan juga orang tua. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.